lagi yuk. Kali ini saya akan bahas mengenai sintesis protein. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, di sini saya sudah sediakan diagram sintesis protein. Sebelum itu, saya akan jelaskan dulu ya, bahwa sintesis protein itu terdiri dari dua tahapan. Yang pertama yaitu transkripsi, dan yang kedua adalah translasi. Transkripsi yaitu pembuatan RNA duta atau RNA messenger oleh DNA. Sedangkan translasi adalah penerjemahan RNA duta menjadi asam amino yang dibantu oleh RNA transfer. Nah, apabila kalian sudah memahami yang ini, maka akan memudahkan kita menjawab atau mengisi diagram ini. Coba perhatikan di sini. Ini saya bagi dua ya, karena saya buat garis putus-putus karena dia tempat terjadinya berbeda. Yang pertama ini terjadi di nukleus atau inti sel, sedangkan yang kedua tahap translasi ini terjadi di sitoplasma. Nah, coba perhatikan di sini, ini DNA ya. Coba ini DNA, berarti ini menghasilkan nomor 2 ini adalah RNA duta atau RNA messenger. Sama saja ya, RNA duta dengan RNA messenger. Apa fungsi RNA duta atau messenger ini? Ya, fungsinya sesuai dengan namanya ya, duta atau messenger, pembawa pesan. Artinya RNA duta atau messenger ini dia akan membawa pesan kode-kode genetik dari DNA, ya. Nah, berarti sudah jelas ya, yang nomor 1 ini proses yang terjadinya adalah transkripsi. Nah, setelah RNA duta ini dihasilkan di nukleus, maka dia akan dibawa keluar dari nukleus menuju sitoplasma, tepatnya pada organel ribosom. Nah, dari ribosom ini dia akan dirubah menjadi protein atau disintesis menjadi protein. Berarti tahapan yang ketiga ini adalah translasi. Nah, kemudian di bawah ini kenapa seperti ada semacam siklus ya? Jadi seperti ini ya, RNA duta ini belum bisa dirubah menjadi protein tanpa bantuan RNA transfer ya. Berarti yang keempat ini RNA transfer. Lalu ini RNA transfer sama aja ya. Lalu dia akan berikatan dengan asam amino ya nantinya. Berarti yang kelima ini asam amino. Jadi seperti ini ya, RNA duta atau RNA messengers yang dikeluarkan dari nukleus ini, begitu sampai di ribosom dia akan diam dulu di sini. RNA duta belum dapat disintesis atau dirubah menjadi protein sebelum RNA transfer akan berikatan dengan asam amino yang membawa kode-kode gen yang sesuai. Nah, jadi di sini dalam satu diagram ini bisa terdiri dari beberapa pertanyaan ya, terutama esai ya. Baiklah, yang berikutnya ini proses yang penentuan kodon, antikodon, sense, antisense. Ini juga sering masuk soal ujian ya, ataupun soal-soal olimpiade juga sering masuk pada bagian jenis soal esai. Nah, ini juga terdiri dari bisa lebih dari satu soal. Apabila kalian perhatikan yang ini, perhatikan penjelasan saya, maka kalian tidak akan kebingungan nanti menjawab soalnya ya. Mudah-mudahan ya. Baiklah. Coba perhatikan di sini. Ini
ada DNA ya, DNA. DNA itu sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ia adalah rantai ganda yang berikatan, saling berikatan ya, berpilin seperti ini ya, atau double helix. Nah, apabila rantai ini dibuka, maka dia akan membentuk dua rantai lurus ya. Nah, maka ini kita anggap adalah rantai yang sudah dibuka ya. Ini adalah bagian atasnya dan ini adalah pasangannya ya. Nah, coba perhatikan sebelah sini. Ini saya tulis. Kenapa saya buat tanda ini? Semua istilah-istilahnya saya masukkan di sini supaya kalian tidak kebingungan nanti kok istilahnya berbeda jadi tidak tahu menentukannya. Yang ini template, ada juga yang menyatakannya cetakan atau juga anti-sense. Nanti kalau dibilang anti-sense, kalian langsung tahu ini adalah template atau cetakan ya. Kemudian pasangannya adalah non-template atau non-cetakan atau disebut juga dengan sense. Nah, untuk template atau cetakan ini, yang anti-sense ini nanti yang dapat disintesis menjadi protein. Sedangkan yang ini, yang pasangannya ini, non-template atau sense ini, dia hanya sebagai komplement saja ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini tidak diketahui ya? Tidak diberitahu ini apakah ini anti-sense, sense, atau juga yang berikutnya nanti kodon atau antikodon. Ya, kita lihat saja dari ujungnya. Apabila dimulai dari angka 3 sampai 5, berarti ini termasuk anti-sense atau template atau cetakannya tadi ya. Dan apabila kebalikannya 5 sampai 3, berarti ini adalah pasangannya, sense, non-template atau non-cetakan. Nah, untuk pasangannya pada DNA, coba perhatikan di sini ya. Ini ada dua ya, ada DNA, ada RNA. Apa bedanya? Kalau DNA ini adalah rantai ganda tadi ya, rantai ganda, sedangkan RNA adalah rantai tunggal. Jadi untuk pasangannya ada sedikit perbedaan. Kalau DNA, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Sedangkan pada RNA, yang timinnya diganti dengan urasil. Jadi A dengan U, G dengan C. Nah, baiklah. Kalau dari sini, kira-kira apa pasangannya ya? Kita tulis saja ya. Berarti T berarti pasangannya A. Ini T, ini G. Dan seterusnya ya, dilihat dari sini ya. Nah, barulah setelah kita tahu pasangannya, kita bisa langsung masuk ke tahap transkripsi ya. Transkripsi ini tadi sudah saya jelaskan, yang disintesis adalah pada bagian cetakan atau antisense ya. Berarti yang ini saja, yang ini ya yang ditranskripsi. Oke. Ke sini, ini transkripsi. Transkripsi membuat RNA duta atau RNA messenger ya. Berarti ini adalah RNA duta atau RNA messenger, atau ada lagi yang menyebutnya dengan kodon. Nah, ini untuk kodon ini dimulai dari 5 sampai 3 ya. Berarti pasangan dengan yang ini 3 dengan 5. Hanya saja ini adalah RNA dan ini adalah DNA. Berarti begitu dia dipasangkan ke sini, yang T-nya ini kita ganti dengan U ya. Jadi AUG ini jadinya AGU ya. A kan seharusnya berpasangan dengan T, berarti T diganti dengan U ya, AGU. Kemudian ini UUU. Dan ini U ya. UAG. Ya. Seperti ini ya.
Nah, untuk masuk ke tahap translasi, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa RNA duta ini tidak bisa langsung diterjemahkan menjadi asam amino atau protein sebelum dibantu oleh RNA transfer. Nah, di sini ada antikodon ya. Ini antikodon. Antikodon ini bagian dari RNA transfer. Coba perhatikan dari 3 ke 5, berarti pasangannya ya, sudah sama-sama RNA. Berarti yang ini ya. Berarti ini UAC. UCA AUC. Nah, apabila sudah selesai, maka barulah kita bisa masuk ke tahap translasi. Berarti translasi yang ini ya, yang RNA duta ya yang ditranslasi. Baiklah, yang ini diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, di sini saya ambil sedikit contoh nama-nama asam amino yang akan kita terjemahkan di sini. Sekarang kita terjemahkan yang ini, AUG. Di sini AUG, mana AUG? AUG berarti namanya metionin ya. Metionin. Berarti di sini metionin. AGU. AGU serin. Serin. Kemudian UUU fenilalanin. Dan yang terakhir adalah UAG. UAG di sini adalah codon stop. Oke. Nah, jadi inilah hasilnya. Berarti untuk template yang ini, cetakan yang ini, hasilnya proteinnya ini atau asam aminonya ini ya, metionin, serin, fenilalanin, codon stop. Nah, untuk asam amino ini ya, banyak sebenarnya, banyak lagi contoh asam amino. Apakah harus kita hafalkan? Kalau menurut saya tidak ya, karena biasanya pada soal-soal sudah disajikan tabel asam amino, nama-nama asam amino. Tinggal kita kerjakan saja soal yang ini sampai pada tahap ini, hasil yang kita dapatkan kita terjemahkan menjadi asam amino sesuai dengan tabel yang sudah diberikan. Nah, baiklah, itu saja bahasan kita kali ini. Apabila masih belum paham, kalian bisa ulangi lagi video ini sampai kalian benar-benar mengerti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.